billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'd. Wa nazalna alaikal kitab tibyana likulli syai'in wa huda wa rahma wa busra lil muslimin. Alhamdulillah, salam. Saya menyambut dari rumah saya. Kali ini kita akan mentafsir atau mentakwil surat Al-Bayyinah yang artinya bukti yang nyata. Surat ke-98 ya, turun di Mekah, yang tergabung dari Makkiyah, surat-surat pendek. Al-Quran diturunkan untuk kita manusia sebagai tanda cinta Allah kepada manusia. Dan maka dari itu kita harus membacanya dan mentahu artinya. Kalau jika tidak tahu, maka kita tidak tahu Allah inginkan apa dari kita. Untuk itu, mari kita belajar, mari kita mengkaji Al-Quran. Guru saya yang saya dirahmati Allah, Haji Sukardarto pernah mengatakan bahwa mencari ilmu itu sama dengan ngilmu.
Artinya kita terlibat dalam ilmu pengetahuan itu. Kemudian guru saya juga yang diberkahi oleh Allah, Syekh Imran Hussein, mengatakan bahwa setiap ada ilmu pengetahuan kita harus kritis, berpikir kritis. Artinya apa kandungannya, siapa, bagaimana caranya gitu. Jadi tidak kita terima begitu saja. Kita harus mengkonfirmasi bahwa itu benar. Nah, kalau itu benar dan kita yakin, baru kita harus menjalankan isi ayat tersebut. Baik, kita langsung aja ya. Pertama dari surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang yang kafir adalah tidak percaya. Dia tidak percaya atas datangnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang dikirim untuk seluruh umat manusia. Dan ahli kitab itu adalah kaum Nasrani dan Yahudi, karena mereka dikasih kitab, yaitu Taurat dan Injil. Jadi mereka disebut adalah ahli kitab. Dan orang-orang musyrik itu menduakan Allah. Artinya ada sembahan lain selain Allah yang mereka sembah. Contohnya kayak menyembah patung, idol, dan lain-lain. Mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi bukti yang nyata datang ke mereka, baru mereka percaya. Kemudian lanjut ke ayat 2-nya, yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Rasul Nabi Muhammad membacakan Al-Quran yang dulunya hanya dari pelepah-pelepah, ya kan, dari pelepah pohon yang ditulis karena belum ada kertas, jadi dibacakan kepada mereka Al-Quran. Lanjut ketiganya, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yang benar. Di dalam Al-Quran itu terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan yang benar. Jadi mungkin kitab-kitab kayak Taurat, Injil, Zabur itu kan dari Allah, mungkin dirangkum ke dalam Al-Quran. Jadi isi kitab-kitab yang lurus dan benar itu kan dari Allah juga, kitab-kitabnya mungkin dirangkum jadi satu ke dalam Al-Quran. Yang keempatnya, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi setelah ditunjukkan bukti yang nyata, mereka jadi tercelah belah. Ada yang masih mempertahankan kafirnya, musyriknya, tapi ada juga yang langsung beriman kepada Nabi, terhadap Allah. Ya, contohnya waktu itu ketika Nabi Muhammad diperintahkan sama orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, supaya membelah bulan, dan ia terbelah dan dibelah, ditunjukkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dengan membelah melalui jari telunjuk. Al-Quran dibelah. Nah, sampai sekarang juga penelitian hari ini menyatakan bahwa bulan pernah terbelah. Tuh. Nah, mungkin setelah ada pembelahan bulan tersebut, ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang masih kafir. Kemudian ada lanjut ke 5-nya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Jadi mereka diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas serta menjalankannya.
Beragama itu ada dua, percaya kepada Allah, kemudian menjalankan perintahnya. Kita lihat orang Islam, ya kan, mereka mengaku Islam, tapi ketika bulan puasa ada yang makan di warteg. Mereka mengaku berislam, tapi ketika dipercaya mereka korupsi dan lain-lain. Nah, jadi ikhlas mentaati Allah semata-mata karena Allah menjalankan agama Allah. Kemudian ada perintah sholat, zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Lanjut ke 6. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi ada orang kafir dari golongan ahli kitab yang dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam, ya kan? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Makhluk yang paling jahat, ya, kafir dari ahli kitab, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Oke. Sekarang lanjut yang ketujuh. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Ini kebalikan dari ayat ke-6-nya, yaitu orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Terus ke ayat 8-nya, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden. Ada Firdaus, ada Naim, ada Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah, ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita dan Allah ridho kita adalah makhluknya. Nah, dengan demikian balasan bagi kita, bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Nah, kita di surga itu selama-lamanya. Sedangkan orang-orang kafir dan musyrik di neraka jahanam selama-lamanya. Sedangkan orang beriman dan mengerjakan kebaikan akan berada di surga selama-lamanya. Ada dua jalan. Jalan keburukan, jalan kebaikan. Jalan keburukan ke neraka, jalan kebaikan ke surga selama-lamanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pendapat yang mengatakan kalau kita menafsirkan ayat itu bahaya bagi orang. Jikalau orang itu salah menafsirkannya dan dipakai, maka itu akan membuat kesalahan. Namun guru saya Syekh Imran Hussein yang dirahmati Allah, beliau mengatakan jikalau kita mentafsir dan mentakwilkan ayat, jika benar, maka itu akan bertahan selamanya. Dan jika salah, maka itu seperti air mengalir. Nah, orang tua saya almarhum Ibu Mursidah, almarhum Patullah selalu mengatakan peraturan untuk ilmu adalah yang benar ambil, yang salah buang jauh-jauh. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.